Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah Kami PT 41210001 dari kelas 1A. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan uh, Cisco Lab 4.5.5 yaitu tentang Explore REST API with API Simulator and Postman. Itu langsung saja saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini ada modul di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada virtual box atau virtual machine, device C, lab virtual machine. Pertama kita baca dulu di modulnya, yaitu modul 4.5.5 Explore API with API Simulator Enforcement. Yang pertama dilakukan yaitu pertama menunjukkan device C VM. Kedua, explore API dokumentasi using the API simulator. Ketiga, menggunakan Postman untuk membuat API call ke API simulator. Yang keempat, menggunakan Python untuk menambahkan status buku ke API simulator. Uh, Background untuk lab ini atau skenario untuk lab ini itu adalah DVSC menciptakan simulator API perpustakaan sekolah dengan dokumen API dan database terkait untuk mempelajari simulator offline dan mempelajahi API untuk menguji fungsinya. Lab ini akan mempelajari cara menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk melakukan panggilan, untuk mencantumkan, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya Anda akan menggunakan Postman untuk melakukan panggilan API atau API call API yang sama untuk skenario ini. Untuk sumber daya yang diperlukan atau research yang diperlukan yaitu satu PC dengan operating system, kedua virtual box, firmware, yang ketiga device C virtual machine. Langsung saja ke instruksi yang pertama itu meluncurkan device C VM virtual machine. Sudah saya luncurkan di sebelah kiri ini, device C VM. Yang kedua, explore API documentation using the API simulator. Langsung saja, part kedua, step pertama, open the Chromium web browser. Turun karena Chromium saya tidak bisa dibuka, jadi perlu saya eh, menggunakan Firefox. Setelah menggunakan Firefox, masuk ke school library websitenya, yaitu library demo.local. Selanjutnya, masuk ke API docs page. Di sini, masuk ke API docs page-nya di sini. Di sini dia ada get book, post book, delete book, get book ID, code book ID, post, login via basic, dan post via Johnson. Selanjutnya kita klik buat ke get book terlebih dahulu, step 4. Kita lihat parameter, kita bisa filter, kita try dulu, kita bisa filter uh, true false-nya, sort, uh, dan kode 200. Kita bisa coba saja. Oke. Bisa kita coba terlebih dahulu, ada 3 konten. Lalu step 5 kita menggunakan layout fitur in API dokumentasi. Di dalam getbook API dokumentasi, klik try out button, tadi try out getbook try out button, lalu option dan information for parameter blank, kita biarkan blank dulu.
lalu kita execute. Setelah execute, kita dapat melihat ada curl-nya untuk mengakses informasi yang sama dari Slashbook API, dari request URL-nya, ada detailnya, ini ada ID 0, 1, 2, sampai 3. Selanjutnya itu ada respon, ada respon headernya, access control. Selanjutnya yang step 6, kita menggunakan curl command in terminal window, kita get book API, eh, select curl command, klik write, copy, get book, kita curl, copy, lalu kita masuk ke terminal. Nah, kita juga bisa melihat isinya di terminal, Google ID dan Google Auto-nya. Lalu untuk melihat list buku pakai ISBN, kita bisa pakai Getbook API, lalu kita masukkan parameternya, eh, include ISBN, klik true, lalu klik execute. Nah, di sini masih sama, terus kita lihat di curl-nya berubah, yaitu include ISBN dengan true. Lalu request URL-nya juga include ISBN dengan true. Yang ke-8, step 8, kita menggunakan token using post atau post/login via basic API. Kita post logic via basic API, parameternya kita try out dulu, lalu kita klik execute. Username passwordnya kita masukkan di sesuai modul, yaitu Cisco dan Cisco 123. Kita seru. Setelah itu kita execute. Setelah di execute akan muncul token. Ini tokennya, kita copy dulu tokennya yang diantara tanda petik, lalu kita scroll ke atas, ke klik green authorized button. Nih, kita klik green authorized button, kita masukkan value-nya, authorize, lalu close the available authorized, lalu kita klik ke post login via basic. Setelah ini, setelah step 9 ini, setelah step 8 ini, eh, kita mendapatkan XAPI key, lalu untuk langkah ke-9 kita tambahkan buku dengan post /book API. Klik the API post book, setelah itu
notice under parameter that parallel. That mean the API require permission for this parameter. Quick try out. Setelah itu kita modify title ID-nya, kita buat untuk menambahkan gitu, misalkan ID-nya tadi karena udah P3 kita tambahkan keempat, lalu title-nya kita ganti dengan sesuai modul saja ya, fundamental, lalu autornya juga kita ganti sesuai modul saja. Setelah itu kita klik execute. Setelah kita execute, kita verify. Ini ada source code 200 eh, dan sukses. Selanjutnya, kita juga bisa eh, menambahkan buku dengan menambahkan ID, title, kita ganti lagi 5. Ya, kita klik execute lagi untuk mengubahkan yang 5 ini. Setelah itu untuk memverifikasi server postnya, kita lihat sudah code 200 tandanya berhasil. Lalu kita lihat klik the parbos pas post bosnya karena sudah berhasil bentuknya. Lalu kita bisa verify, kita lihat di HTTP library lokalnya apakah sudah bertambah. Sudah bertambah jadi 5. Selanjutnya step 10 kita eh, list buku gunakan get book API. Get buku API, kita return to school library API. Eh, kita klik tab, balik lagi ke sini di get book, lalu klik try out. Sudah kita klik try out, eh, kita klik try out, lalu kita klik execute. Bisa kita lihat di sini sudah bertambah menjadi 5, jadi 6 dengan ID 0 sampai 5. Eh, ya, sesuai dengan yang sudah kita tambahkan tadi di post book. Selanjutnya step 9 kita lihat list spesifik buku menggunakan get buku ID. Get books ID yang ini kita lihat spesifik buku menggunakan ID. Kita try out lagi. Lalu kita misalkan kita mau cari 4 sesuai dengan modul, kita cari aja 4, lalu kita execute. Nah, di sini ID buku keempat yaitu sesuai yang kita telah lakukan V6 fundamental, autornya Rick Graniasi. Setelah itu kita bisa lihat ada curl-nya 4 dan curl-nya 4 dan request URL-nya 4. Selanjutnya kita bisa juga mendelete buku dengan API delete book ID.
kita try out dulu, lalu kita misalkan mau menghapus yang 4 tadi, kita klik 4 lalu kita klik execute. Nah, jika sudah keluar Scott 200 ini tandanya sudah berhasil dihapus. Lalu untuk melihatnya, kita bisa lanjut ke step 3 yaitu ke 13 yaitu get book API. Kita langsung saja execute. Kita lihat bahwa ID yang keempat tadi telah hilang karena telah kita delete menggunakan delete book ID. Selanjutnya kita ke part 3, menggunakan Postman untuk membuat API call to the API ke API simulator. Jadi dalam part ini, dalam part ini kita akan menggunakan Postman untuk melakukan panggilan API yang sama dengan yang Anda buat di dokumentasi API perpustakaan siswa. Postman adalah alat yang digunakan ketika situs web pengembang API tidak tersedia, sambil menyediakan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan API kembali dengan mudah. Langkah pertama kita buka dulu Postman, ada di desktop Postman. Kita double klik, lalu normalnya kita akan masuk ke Postman. Postman, yang login terlebih dahulu. Lalu kita klik tambah sesuai dengan uh, step kedua. Kita launch step, kita klik tambah untuk create another request by default. Lalu kita klik get, kita get. Lalu di sini ada get, post, put, patch, delete. Kita pencet pertama itu untuk get terlebih dahulu. Kita ke return school, ke ini dulu tadi, school library API. Lalu kita ke get book, ini sudah get book. Lalu kita ke under request URL, kita copy saja. Setelah itu kita ke Postman lagi, lalu kita pastikan URL-nya di sini. Setelah itu, setelah kita paste tanpa pen baru, lalu kita klik send. Kalau kita klik send, kita juga dapat melihat data yang telah kita masukkan tadi, ID 0, 1, 2, 3, 6, dan 5, karena 4 sudah kita buang, statusnya 200, oke. Lalu kita bisa juga step ketiga yaitu menggunakan get token using post logic via basic API. Kita ke window, klik plus lagi, untuk klik United Request, lalu klik get and select post. Kita gunakan sekarang. Lalu kita ke School Library API. Lalu kita masuk ke post login via basic. Post login via basic ini dia, login via basic. Lalu kita
copy request URL-nya lagi, copy lagi. Setelah itu kita postman. Setelah kita ke postman, kita enter URL. If the passing at jika ada line baru, maka kita pastinya tanpa line baru. Setelah itu kita klik authorization, kita masukkan ke basic authorization. Basic authorization kita masukkan passwordnya Cisco. Kita masukkan username Cisco, passwordnya Cisco 123. Kita seru. Setelah itu kita klik send. Setelah kita klik send, maka kita akan muncul token seperti di school library ini, muncul token. Selanjutnya ada step keempat, kita akan menambahkan buku menggunakan Postbook API. Eh, Kita menambahkan buku FPV6 Fundamental, buku yang telah kita hapus di part 2. eh, Using the try it out picture in the school library documentation. Kita tambahkan di Postman, kita tambah lagi untuk membuat untitled request, lalu klik get jadi post. Setelah itu kita enter URL, kita expand post book di school library. Post book, lalu kita copy URL-nya. Setelah itu kita ke postman lagi, kita pastekan URL-nya, lalu kita klik authorized-nya lagi, authorized-nya use API key. Setelah itu kita masukkan in key field-nya X API key. Setelah itu kita ke post tab, ke token yang tadi kita cari dulu. Ini tokennya kita copy, kita masukkan ke value. Setelah itu kita klik ke body, kita format raw radio button, lalu klik text, kita masuk ke JSON, kita ganti JSON. The input area you will see number 1 for line 1 at the following JSON object. Kita masukkan seperti ini, kita pastikan. Ada error dalam mengcopy. Ya sudah bagus. Lalu kita klik send.
practical use of the application. Eh, oh ya, sudah terdaftar, yaitu eh, ID 4, title active 6 fundamental, author link, status code-nya sudah 200. Oke, lalu kita verifikasi lagi, kita ke first get tab, ke sini tadi. Kita klik send. Oh, udah hilang. Di sini kita klik send, lalu kita cek apakah yang kita tambahkan sudah masuk ya. Kita sudah membalikan lagi ID 4 yang berjudul APV 6 Fundamental, autornya Rick Brananji. Lalu untuk ke additional parameter, quick get book API, kita ke school library API lagi, lalu kita expand, kita masuk ke include ISBN, kita bikin files, sort by-nya kita bikin ID, autornya eh, kita biarkan ya, autor kita biarkan, lalu page kita biarkan juga, kita execute. Setelah itu kita bisa lihat under parameter, kita bikin false, sort by-nya kita bikin author, lalu kita execute. Nah, kita bikin, kita tekan dari 5, ganti autornya jadi dari 5, 2, 3, 0, 4, 1. Selanjutnya kita bisa lihat juga eh, yang kita tampilkan ini di Postman dulu, lalu kita masuk ke Postman, lalu kita pastekan, lalu kita send. Setelah kita send, apa yang ditampilkan akan sama seperti di School Library API, di manajer 5 dahulu, lalu diakhiri dengan satu. Ya, dimulai dengan 5, diakhiri dengan 1. Lalu setelah itu kita masuk ke part 4, bagian keempat, yaitu menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke API simulator. Nah, yang pertama kita suruh untuk membuka Visual Studio Code terlebih dahulu. Kita masuk ke School Library Directory. Kita masuk dulu ke Explore, open folder, kita masuk aja ke lab devnet
Web.net, SCR, School Library, kita open aja. Setelah itu ada 10 add random, add 100 random book di sini. Lalu kita masukkan ke di atas ini ke Python 3. Nanti kita farmnya di Python 3. Setelah itu eh, di bagian atas ada sandbox yang mengatur interpreter ke Python tadi. Lalu akan menggunakan pustaka request Python untuk get post delete dan metode HTTP lainnya. Lalu ada juga Faker. Ini untuk library Python membuat data palsu. Program Faker menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN secara asak. Eh, Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke eh, Faker. Kita masuk dulu ke terminal. Kita masuk ke library, ke school library-nya ya. Lab, copy saja dari sini. Dari 4. Setelah masuk itu kita ketik Python. Setelah ke Python 3, kita masuk ke Faker. Untuk membuat data palsu, kita masuk from Faker, import Faker. Setelah itu, from Faker, import Faker. From Faker, import Faker. Typo ya, sedikit typo. Lalu kita masukkan Faker sampai dengan Faker. Lalu kita masuk ke Faker, titik, tab, press tab 2 kali untuk melihat apa saja yang kita masukkan dan ini nanti bisa fetch catch press fetch to pbn fetch name. Lalu langsung saja ke selanjutnya, yaitu membuat data acak menggunakan vector tadi. Kita masuk aja, kita masuk saja ke print my name. Jadi hanya memasukkan print my name ini, nanti Faker dapat membuat nama secara acak. Caroline Thomas ya, acak ya. Lalu selanjutnya dengan menggunakan tiga pesan yang disorot pada langkah 2,
masukkan perintah mencetak output palsu di berikut. My name is Gary. Lalu my name, eh, kita masukkan dulu. Kita print ini ya, untuk memasukkan, untuk meminta nama palsu dan sampai ke ISBN palsu. Enter saja. Lalu diberikan nama Manuel dengan customer cable success ISBN-nya telah diberikan juga. Lalu dalam program kita masukkan loop untuk mengulangi mode ketiga, membuat entry perpustakaan sekolah, memasukkan berikut harus menghasilkan 10 nama acak. Itu entry-nya seperti ini. Kita masukkan dulu for i in range, i-nya 10. Kita masukkan apa yang kita pengen buat, yaitu nama. Kita minta nama print fake name. Nah, ini sudah diberikan 10 nama, Darlin Prosky Parksia Stumit, dan seterusnya. Lalu eh, kita keluar dari Python, dari factory library dengan cara ketik void with eh, setelah keluar dari factor, lalu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step 4, meninjau variabel fungsi. Kedua fungsi dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari pelayanan API perpustakaan. API-nya tadi, lalu Cisco. Lalu langkah kelima itu kita meninjau fungsi get out token. Get out token itu menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan. Variabel R memanggil metode post untuk login via basic API dan menyimpan nilai token jika berhasil. Ini tadi setelah kita lakukan get token. Di sini kita tinjau eh, kodenya dari @10random.py. Kita sudah masukkan. Itu yang pertama tadi API host login password. Lalu kita masukkan ke get out tokennya itu tadi. Ini. Lalu kita jika panggilan tidak berhasil, kita masukkan kode status HTTP tidak sampai dengan 200 ini di sini. Lalu kita tinjau juga fungsi add-book-nya, if add-book API mirip dengan fungsi add out token menggunakan tiga variabel, variabel R mengambil post, lalu di akhir program menyebutkan buku. Jika panggilan tidak berhasil, penghentian dinaikkan. Ini if status code sama dengan 0, buku added. Jika tidak, error. Itu ya. Selanjutnya, dua fungsi token disimpan dalam variabel API key. Selanjutnya, model factor diatur ke variabel bernama fake. Di sini fake sama dengan factor tadi untuk 100 buku dari 4 tadi jadi 100.
5. Jika kita mau menyimpan dua buku sebelumnya yang ditambahkan di lab ini, bisa juga kita ubah jadi 6 ke 106. Selanjutnya ada fact title, menyimpan metode dari modul fact title, fact author, fact ISBN. Ini yang kita minta semuanya. Lalu API juga memerlukan JSON dalam format string. Nanti kita ditampilkan dalam format JSON untuk API untuk bukunya. Terakhir ada fungsi add book. Ini meneruskan buku dan API key karena add book adalah bagian dari loop. Selanjutnya kita jalankan program random add 100 buku ini di terminal. Masuk ke library, langsung ketik Python 3 add 100 random book.py. Sudah ada 100 buku di randombooks.py, lalu kita masuk kita cek dulu di library Chromium-nya, library, kita refresh saja. Ya, di sini ada 100 buku, sudah masuk semua, 100 buku, ya, sampai 104 buku, karena 4 buku yang sebelumnya sudah saya masukkan. Ini 105 buku totalnya, karena ID-nya sampai 104. Nah, eh, itu saja eh, dari modul ini, modul 4.5.5 ini sudah berhasil untuk memasukkan menggunakan API untuk post, untuk tadi, untuk get, post, delete, eh, dan kita juga berhasil menggunakan Packer untuk membuat data palsu. Kita membuat 100 data palsu buku untuk dimasukkan dalam school library, website school library ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.